Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban seorang muslim yang paling utama adalah menjaga akidah dan menjaga tauhidnya. Terlebih kita hidup di zaman fitnah, di mana syubhat menyebar di mana-mana. Kemudian banyaknya dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Oleh karena itulah hendaknya kita senantiasa mempelajari tentang akidah kita, mempelajari tentang syariat kita, agar ibadah kita menjadi benar, akidah kita menjadi kuat. Dan di antara risalah-risalah akidah yang sangat bermanfaat adalah karya Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Mandumatul Ha'iyah, yaitu bait-bait syair yang diakhiri dengan huruf ha, yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca bait pertama dan menjelaskan secara singkat dari maksud bait tersebut. Berkata Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, "Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu." Berkata rahimahullahu ta'ala, tamassak bihablillah, berpegang teguhlah engkau kepada tali Allah, ai dengan tali Allah. Wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Wala taku bid'iyan, dan janganlah engkau mengikuti bid'ah, dan janganlah engkau menjadi ahli bid'ah. La'allaka tuflihu, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang beruntung. Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah ta'ala, beliau memulai bait-baitnya ini dengan wasiat yang mulia, wasiat yang besar. Tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Dan yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, kalian semuanya. I'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berselisih. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Juga perintah Nabi SAW dalam hadisnya, fa'alaikum bisunnati, adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Maka tamassak bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Ikutilah al-huda, petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam beragama kita berlandaskan dua pondasi, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya akan saling melengkapi. Kedua-duanya akan saling menjelaskan. Kedua-duanya akan saling memperinci. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itulah pada bait ini di akhir beliau mengatakan, wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu, jangan engkau mengikuti bid'ah, jangan engkau menjadi ahli bid'ah. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Jauhilah oleh kalian bid'ah-bid'ah dalam urusan agama. Karena hakikatnya di dalam beragama dan beribadah sudah ada contoh dari Nabi SAW. Tidak perlu kita membuat perkara yang baru. Tidak perlu kita membuat inovasi baru.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha akan hal itu. Oleh karena itu, wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu, agar engkau menjadi orang yang beruntung. Maka keberuntungan seorang muslim disebutkan dalam bait ini adalah dengan 3 kunci. Keberuntungan seorang muslim agar dia mendapatkan keselamatan dan falah di dunia dan akhirat dengan 3 kunci. Kunci yang pertama adalah tamassuk bi kitabillah, berpegang teguh dengan kitabullah. Kunci yang kedua adalah ittiba' al-huda, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan kunci yang ketiga adalah tajannub al-bid'ah, menjauhi perkara-perkara bid'ah. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, tamassak bihablillah wattabi'il huda wala taku bid'iyan. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran, ikutilah petunjuk, jauhilah bid'ah. La'allaka tuflihu, niscaya engkau akan menjadi orang yang beruntung. Maka ketika Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk beribadah, kita tidak akan bisa beribadah dengan sempurna dan benar kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan ibadah kita tidak akan benar dan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan kita menjauhi perkara-perkara bid'ah. Oleh karena itulah kita menjaga akidah kita agar tidak tercampur dengan syubhat-syubhat, tidak tercampur dengan bid'ah-bid'ah dalam akidah. Begitu juga ibadah kita. Kita selamatkan, kita bersihkan dari bid'ah-bid'ah dalam masalah ibadah. La'allaka tuflihu. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang beruntung. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah di atas huda, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh